Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network step by step ya. Dan di sini juga ada berbagai macam informasi yang cukup menarik sekali berkaitan dengan sistem pembayaran dengan cryptocurrency. Nah, di sini apa hubungannya dengan Pi Network? Tentu saja Pi Network itu merevolusi pembayaran dengan cryptocurrency ya. Jadi konsep project Pi Network yang digagas, yang diusung oleh core team Dr. Nicholas, tentu saja di sini sangat mantap sekali. Bisa dikatakan sebagai solusi pembayaran global ya dalam dunia cryptocurrency di era yang tercanggih, era yang terbaru. Kemudian di sini juga muncul berita yang sungguh menghebohkan pada hari ini atau pada akhir-akhir ini, bertepatan pada tanggal 14 Oktober ya, pada saat berita ini dimuat, yaitu melalui daripada saluran CNBC. Disebutkan di sini Ferrari menerima kripto sebagai pembayaran untuk mobilnya di Amerika Serikat. Jadi di sini informasi langsung disampaikan oleh CNBC ya, rekan-rekan nanti juga bisa mengunjungi saluran CNBC untuk mendapatkan informasi secara lebih pasti dari sumbernya. Nah, kita coba cek and recheck informasi yang disampaikan oleh CNBC ya, admin sekedar untuk melakukan reaction dan juga memberitakan ulang berkaitan dengan perkembangan dan pergerakan daripada cryptocurrency Pi Network yang sangat mantap dan fenomenal ya. Ferrari telah mulai menerima pembayaran dalam mata uang kripto untuk mobil sport yang mewah di Amerika Serikat dan akan memperluas skema tersebut ke Eropa menyusul permintaan dari pelanggan yang kaya, kata kepala pemasaran komersial kepada Reuters. Jadi ini cukup mantap sekali. Pasarnya itu juga sudah mulai berkembang dari pasar Amerika menuju pasar Eropa. Untuk cryptocurrency atau untuk mobil Ferrari bisa dibayar dengan cryptocurrency. Kemudian sebagian besar daripada perusahaan blue chip ini menghindari kripto karena volatilitas Bitcoin dan juga token lainnya menjadikan tidak praktis ya untuk perdagangan. Jadi di sini untuk cryptocurrency itu memang bisa dikatakan nilainya sangat berfluktuasi ya, berbeda dengan saham. Kemudian juga ada regulasi yang tidak merata dan juga penggunaan energi yang tinggi juga menghambat penyebaran kripto sebagai alat pembayaran. Kemudian ini juga termasuk produsen mobil listrik Tesla ya, yang pada tahun 2021 ini juga disebutkan mulai pembayaran dengan cryptocurrency terkhusus Bitcoin, koin kripto terbesar sebelum Elon Musk menghentikannya karena masalah lingkungan. Nah, ini adalah sebagian besar atau informasi sejarah tentang penggunaan cryptocurrency untuk alat pembayaran, terutama di sini dimotori oleh Elon Musk dengan produknya, yaitu produk mobil listrik Tesla ya. Kemudian juga cek marketing dan juga commercial officer Ferrari, yaitu Enrico Galliera, mengatakan bahwa uang kripto Reuters telah melakukan upaya untuk mengurangi jejak karbon melalui pengenalan perangkat lunak baru dan juga penggunaan sumber terbarukan yang lebih besar. Kemudian target kami untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030 ya, di seluruh rantai nilai kami sudah terkonfirmasi. Ini adalah berita yang lainnya ya rekan-rekan, ini cukup mantap sekali. Intinya di sini Ferrari itu ya bisa dikatakan sudah mulai menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency dan mulai merambah pasar dari Amerika ke Eropa. Dan Ferrari juga mengatakan keputusan diambil sebagai tanggapan atas permintaan dari pasar dan juga dealer karena banyak kliennya yang telah berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Kemudian di sini admin juga pernah membahas ya tentang daripada investor cryptocurrency di seluruh dunia dan juga yang ada di Indonesia. Rupanya untuk yang ada di Indonesia, walaupun jumlah penduduknya itu 200 juta ya, mungkin hanya ada beberapa persen saja yang memiliki aset di dalam mata uang cryptocurrency. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan secara global, tentu saja ini masih banyak sekali peluang yang ada. Jadi di sini untuk daripada Ferrari juga melihat peluang cryptocurrency ya secara global. Jadi banyak sekali investor yang memiliki aset-aset cryptocurrency. Jadi Ferrari mulai berani ya untuk mengambil pembayaran dengan menggunakan kripto. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Beberapa di antaranya adalah investor muda yang membangun kekayaan mereka melalui mata uang kripto. Beberapa lainnya adalah investor yang lebih tradisional yang ingin mendiversifikasikan portofolio mereka atau menyebarkan portofolio ya. Jadi di sini asetnya itu kalau bisa rekan-rekan itu ya memiliki aset saham yang tersebar, kemudian juga memiliki aset cryptocurrency yang tersebar ya.
Jadi memiliki banyak aset di mana-mana itu adalah untuk cadangan keuangan rekan-rekan masing-masing. Sementara beberapa mata uang kripto seperti yang terbesar kedua adalah Ether atau Ethereum telah meningkatkan efisiensi energi. Bitcoin masih menuai kritik karena memang penambangannya yang memang boros ya, dan ini bisa dilakukan hanya orang-orang kelas atas saja. Kemudian Ferrari mengirim kurang lebih ya, ini disebutkan sekitar 1.800 mobil ke wilayah Amerika. Ini juga termasuk Amerika Serikat pada paruh pertama pada tahun ini. Jadi di sini sangat mantap sekali dan sangat jelas ya. Ini Ferrari mengirimkan ya kurang lebih 1.800 mobil ke Amerika Serikat. Kemudian Galilea, ini Galilea adalah salah satu bisa dikatakan adalah CEO Ferrari, tidak mengatakan beberapa banyak mobil yang diperkirakan akan dijual Ferrari melalui kripto. Dia juga mengatakan portofolio pesanan perusahaan kuat dan juga terpesan penuh hingga tahun 2025. Tetapi perusahaan ingin menguji perluasan dunia ini ya, jadi intinya itu sebagai bentuk uji coba ya rekan-rekan. Nah ini akan membantu kami terhubung dengan orang-orang yang belum tentu merupakan klien kami, namun mungkin mampu membeli Ferrari ya. Jadi intinya bagi rekan-rekan yang memiliki Bitcoin itu mungkin bisa membeli Ferrari ya, atau bisa memesan secara inden, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini terkhusus bagi yang berada di negara Amerika ya, dan nanti akan merambah ke pasar Eropa, kemudian pasti juga akan merambah ke pasar global. Perusahaan Italia yang menjual kurang lebih sekitar 13.200 mobil pada tahun 2022 dengan harga yang bisa dikatakan lebih atau mulai dari kisaran 200.000 euro ya, atau sekitar kurang lebih ya bisa dikatakan 211.000 US dollar. Kalau dirupiahkan rekan-rekan tinggal dihitung sendiri berapa miliar, dan naik hingga 2 juta euro. Berencana untuk memperluas skema kripto ke Eropa pada kuartal pertama pada tahun depan, dan kemudian ke wilayah lain di mana kripto diterima secara hukum atau bisa dikatakan legal. Dan apa hubungannya dengan Pi Network ya? Mengapa di sini admin membahas informasi ini? Tentu saja Pi Network itu adalah salah satu cryptocurrency yang memiliki reputasi bisa dikatakan cukup bagus dan memiliki pasar ekosistem yang paling besar di dunia dengan total 50 juta pioner ya, dan itu juga bisa dikatakan menjadi tulang punggung untuk Pi Network. Dan juga bisa dikatakan konsep project Pi Network itu adalah currency mata uang ya, bisa kita tukarkan koin Pi itu untuk alat pembayaran. Tentu saja ketika sudah open mainnet dan memiliki nilai atau harga yang sah, nah kita bisa berbelanja dengan menggunakan koin Pi. Salah satunya ya di sini kita bisa membeli mobil Ferrari ya, ketika dimungkinkan untuk Ferrari menambahkan mata uang cryptocurrency, khusus menambahkan Pi Network untuk pembayarannya. Nah ini adalah salah satu informasi yang cukup mantap ya. Kemudian di sini juga ada Eropa, Timur Tengah dan juga Afrika adalah wilayah terbesar Ferrari, menyumbang 46% dari total pengiriman mobil pada paruh pertama pada tahun ini. Dan bisa dikatakan di sini memang Eropa dan Timur Tengah ya, seperti Dubai dan Afrika ini juga bisa dikatakan marketnya Ferrari. Banyak sekali orang-orang yang membeli produk Ferrari di wilayah tersebut. Ketertarikan di Amerika Serikat dan Eropa sama. Kami tidak memiliki perbedaan yang besar, kata CEO-nya yaitu Galilea. Kemudian juga disebutkan negara-negara itu juga ada yang mulai membatasi cryptocurrency seperti negara Cina ya atau Tiongkok. Ferrari telah beralih ke salah satu pemproses pembayaran uang kripto terbesar. Adanya BitPay untuk tahap awal di Amerika Serikat akan mengizinkan transaksi dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, USDC. Salah satu stablecoin terbesar ya. Ferrari mungkin menggunakan proses pembayaran lain di wilayah berbeda. Nah ini adalah wilayah yang berbeda dan proses pembayaran lain ya, kemungkinan besar bisa Pi Network ya rekan-rekan. Kalau tidak salah ya, ini hanya sebagai batas informasi untuk kita menganalisa. Harga tidak akan berubah, tidak ada biaya tambahan jika Anda membayar melalui mata uang cryptocurrency. Nah ini cukup mantap sekali. Kemudian beberapa waktu yang lalu Amit juga pernah membahas ya, untuk daripada FC Pi itu juga bisa menerima pembayaran cryptocurrency ya, atau daripada Honda, produk Honda itu juga mulai pembayaran dengan Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya.
Kemudian informasi di sini juga disampaikan oleh daripada P-Network Web3 ya, yang memberitakan tentang Ferrari telah mulai menerima pembayaran dalam mata uang kripto untuk mobil sport di Amerika Serikat ya. Dan ini juga pasarnya itu merambah dari Amerika ke wilayah Eropa. Jadi ini adalah informasi yang cukup mantap sekali. Nah, ini juga diberitakan oleh pionir P-Network Web3. Rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi ya. Di sini admin sekedar untuk melakukan review berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase open mainnet yang semakin dekat. Sekian, terima kasih.